Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak Subelo dan teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat serta kesehatan dan keselamatan sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di kesempatan hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah aktualisasi Pancasila sebagai dasar filsafat dalam putusan hakim. Perkenalkan, nama saya Regitia Amanda dengan NPM 19.473 dari kelompok Deadliners yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun teman-teman kelompok saya adalah Bagus Arif dengan NPM 19.113, Nevin Pridolin 19.468, Regitia Amanda 19.473, Ahmad Mustafa 19.474, dan Lisa Adetania 19.476. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian dan penyajian materi. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk membaca latar belakang dari materi tugas kami. Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, sering terjadi konflik di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi seringkali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut, seringkali diperlukan adanya campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian secara objektif, yang tentunya didasarkan kepada pedoman-pedoman yang berlaku secara objektif. Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal bagi bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Apabila dikaji secara mendalam, maka pengertian yang abstrak, umum, dan universal tersebut sangat ideal dan memungkinkan untuk dijabarkan ke bidang filsafat, hukum, sosial, dan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian, nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai alat untuk merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ahmad. Baik, terima kasih Bu Moderator. Yang pertama itu ada ontologi Pancasila, di mana terbagi menjadi 3, yaitu ada adat budaya, Pancasila religi, dan Pancasila negara. Tentang ontologi Pancasila, penelitian Notonegoro menyebutkan adanya Pancasila dalam tri prakara atau 3 hal. Yang pertama, adanya Pancasila adat budaya, yaitu nilai-nilai Pancasila yang ada, hidup dan berkembang dalam sosio budaya bangsa Indonesia. Sesungguhnya bahwa Pancasila berada dalam wujudnya sebagai nilai-nilai yang diyakini sebagai baik dan benar, karenanya dilaksanakan dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang bineka. Maka nilai-nilai Pancasila dalam bentuk yang bineka dan konsepnya yang berbeda-beda menjadi inti sosio budaya bangsa. Yang kedua, adanya Pancasila religi, yaitu nilai-nilai Pancasila yang terkandung, hidup, dan berkembang dalam kepercayaan dan agama-agama di Indonesia. Yang ketiga, ada Pancasila negara. Dalam hal makna, nilai-nilai Pancasila dalam negara ini telah diangkat ke permukaan secara nasional, dirumuskan secara sistematis secara dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Terus ada materi Pancasila, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di mana digali dari kehidupan asli bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Lalu ada nilai-nilai Pancasila telah berkembang dari pandangan hidup atau ideologi telah berkembang, dan pandangan hidup atau ideologi dalam kawasan keyakinan menjadi filsafat dalam kawasan ilmu pengetahuan. Filsafat Pancasila telah berkembang dari filsafat non-eksplisit atau implisit menjadi filsafat yang eksplisit. Yang kedua, Pancasila sebagai satu kesatuan bulat utuh, di mana Pancasila ini adalah filsafat, maka sistematika Pancasila bersifat mutlak, bersifat hakiki, tertib, urutannya tidak boleh diubah, sekalipun hanya redaksinya. Lalu, Pancasila sebagai salah satu kesatuan bulat
utuh antara sila-silanya berarti bahwa satu, bagian-bagian tidak saling bertentangan. Kedua, keseluruhannya menyusun sesuatu hal yang baru atau gestal, bukan sekedar kumpulan atau jumlah yang mutlak. Tiga, tiap bagian merupakan bagian yang mutlak, artinya hilangnya satu bagian menyebabkan hilangnya halnya. Bagian yang terlepas dari halnya kehilangan kedudukan dan fungsinya. Keempat, di dalam setiap sila tersimpul sila-sila yang lain. Hakikat Pancasila. Yang ketiga ada hakikat Pancasila. Merupakan satu kesatuan bulat, utuh juga berarti tiap sila merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sila yang lain. Tiap sila ini saling membatasi dan sekaligus memperkaya atau melengkapi serta menjiwai. Dan yang keempat adanya dan keempat adanya yang ke, yang keempat adanya pokok-pokok pikiran lain yang relevan dengan ontologi Pancasila. Selain hal-hal yang telah dipaparkan di atas, Notonegoro juga menyebut bahwa Insinyur Soekarno adalah pencipta Pancasila, di mana hal ini langsung ditolak oleh Soekarno sendiri dengan alasan apabila Pancasila ciptaan Soekarno sendiri dengan Soekarno, maka keberadaannya akan tergantungan pada Soekarno. Bila Soekarno telah tidak berkuasa atau tidak ada, Pancasila akan diabaikan orang lain, tidak merasa handar, beni, atau memilikinya. Maka juga tidak akan mempertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, Soekarno tidak mau disebut sebagai pencipta Pancasila, melainkan hanya sebagai penggali Pancasila. Lalu, bagi bangsa Indonesia ini, Pancasila sudah final, tidak perlu dipikir-pikir lagi, dan tidak dapat diubah atau diganti, hanya perlu untuk dihayati dan diamalkan sebagai suatu keharusan atau bersifat imperatif. Pancasila telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang tidak mungkin dapat diubah. Karena mengubah pembukaan Undang-Undang 1945 berarti membubarkan negara. Terus yang selanjutnya, adapun tentang rumusan Pancasila yang pernah dimasukkan dalam Undang-Undang 1949 dan Undang-Undang Sementara 1950 oleh Notonegoro dijelaskan sebagai satu, tidak bersifat perubahan. Kedua, hanya pengutamaan atau pertimbangan taktik dan psikologis. Ketiga, sebagai penegasan atau keleluasaan. Dan empat, hanya soal istilah belaka. Akhirnya, ditegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 adalah sumber otentik rumusan Pancasila, hukum dasar negara tertinggi dan bersifat mutlak, dan merupakan Declaration of Independence bagi bangsa Indonesia. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ahmad. Selanjutnya akan dilanjut dengan Saudara Lisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pancasila sebagai dasar mayoritas putusan hakim. Pancasila sendiri sebagai suatu sistem falsafah mengandung suatu nilai-nilai yang sifatnya praktikal. Bangsa Indonesia adalah pendukung nilai-nilai dari dasar Pancasila, karena bangsa Indonesia mengakui serta menerima Pancasila sebagai sesuatu yang memiliki nilai. Pancasila sebagai kekuatan moral akan menuntun setiap insan manusia termasuk hakim untuk berbuat sesuatu dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pada muaranya, nilai-nilai Pancasila tersebut harus diaktualisasi dalam setiap putusan hakim. Berikut akan saya jabarkan dari nilai Pancasila yang apabila nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi, maka niscaya menjadi kekuatan moral bagi hakim dalam tiap-tiap putusan. Yang pertama ada sila ketuhanan. Setiap putusan hakim harus memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan ancaman batal apabila tidak mencantumkan irah-irah tersebut. Dan kalimat tersebut bukan merupakan formalitas belaka, melainkan harus dijadikan sebagai pedoman utama dalam tiap-tiap pengambilan putusan. Sila ketuhanan sendiri harus menjadi pedoman serta landasan kegiatan berhukum di Indonesia sejak proses pembentukan hukum sampai penerapan hukum, baik itu di persidangan maupun ketika diterapkan di masyarakat. Tujuan pembentukan dan penerapan hukum sendiri tidak semata kepastian atau ketertiban, tetapi merujuk kepada keadilan yang berdasarkan kepada nilai ketuhanan. Pertanggungjawaban seorang hakim atas putusan tidak hanya secara
horizontal kepada masyarakat atau manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu selanjutnya sila kemanusiaan, mengutip firman Allah pada Quran surat An-Nisa surah keempat ayat 58, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Perintah dari Allah dalam hal menetapkan hukum di antara manusia dengan adil adalah untuk manusia. Artinya, keadilan adalah untuk setiap manusia dengan tidak membeda-bedakan status agama, sosial, atau kekayaan. Keadilan sendiri diperintahkan untuk diberikan karena identitasnya sebagai manusia. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Lisa. Selanjutnya akan saya serahkan lagi untuk materi selanjutnya kepada Saudara Nenvin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai yang ketiga, yakni sila persatuan. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini adalah paham kebangsaan. Putusan hakim harus mampu memperkuat sendi-sendi kebangsaan dengan mengakomodir nilai-nilai hidup yang timbul dan berkembang di masyarakat. Hakim dalam mengambil suatu perkara tidak hanya menjalankan atau menerapkan undang-undang secara teks, atau yang biasa disebut adalah hakim sebagai trompet undang-undang saja, melainkan berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim ini wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, yakni nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang tidak tercapai oleh suatu undang-undang, dan hakim memiliki fungsi dan tugasnya untuk menggali nilai-nilai tersebut. Yang berikutnya, ada sila permusyawaratan, yakni sila yang keempat. Perwujudan dari sila keempat Pancasila ini dalam sistem peradilan dapat ditemukan dari proses integrasi penyelesaian sengketa. Salah satu caranya yakni dengan melakukan mediasi dalam proses beracara di peradilan. Hal mediasi tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang menggantikan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Proses mediasi di pengadilan tidak bisa hanya dianggap sebagai formalitas, karena mediasi memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan apabila perkara tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi. Melalui proses mediasi akan ditemukan alternatif penyelesaian sengketa yang permasalahan tersebut ditemukannya win-win solution, serta proses penyelesaian perkara akan menjadi lebih cepat, sederhana, serta berbiaya ringan. Setelah mediasi, hakim juga sekarang telah menerapkan yakni dengan pendekatan restoratif justice sebelum itu ke ranah pengadilan, yakni dengan mempertemukan antara korban dan pelaku maupun keluarga korban maupun keluarga pelaku untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Berikutnya, ada sila keadilan sosial, yakni terkandung dalam sila kelima. Pemaknaan keadilan sosial sebagai sebuah konsep keadilan artinya ketika setiap masyarakat hidup dengan adil dan makmur, berbahagia dan tidak ada penindasan. Pada kenyataannya, saat ini kita masih melihat adanya kesenjangan sosial di berbagai aspek kehidupan. Dalam berbagai kasus, kita dapat melihat adanya penguasaan sumber ekonomi secara sepihak, penindasan dari yang kuat kepada yang lemah, bahkan mafia hukum yang merajalela dan seperti tidak bisa dibendung. Karena keadilan sosial telah menjadi cita-cita bangsa Indonesia, dan dengan melihat kenyataan pada saat ini, maka dibutuhkan adanya upaya bersama dari tiap-tiap elemen masyarakat. Mewujudkan keadilan sosial bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban. Dalam konteks nilai keadilan sosial yang diinternalisasikan dalam putusan hakim, maka hakim wajib untuk menjaga harmonisasi antara hak dan kewajiban, baik itu dalam hubungan antara masyarakat atau dalam hubungan antara masyarakat dengan negara. Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus selalu berpedoman pada nilai-nilai keadilan, bukan hanya semata-mata untuk menerapkan hukum saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Nenvin. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Bagus. Kepadanya saya persilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada Ibu Moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan putusan hakim yang berkeadilan berdasarkan Pancasila. Keadilan bagi seorang hakim merupakan dasar dalam menetapkan putusan. Hakim mempunyai peranan mewujudkan total justice, yaitu mendekatkan atau menjembatani keadilan dan kepastian atau legal justice and moral justice, yang dalam praktik itu adalah hal yang tidak mudah. Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana dikemukakan oleh McKenzie, bahwa ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara. Selanjutnya, beberapa teori pendekatan. Yang pertama, teori keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan penggugat, kepentingan tergugat. Kedua, teori pendekatan seni atau intuisi, dan yang ketiga, teori pendekatan keilmuan. Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Dan yang keempat, pendekatan pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapi sehari-hari. Ya, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Bat dan teman-teman semua yang sudah membawakan dan menyajikan materi pada kesempatan hari ini. Sebelum mengakhiri presentasi hari ini, saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi kami. Kesimpulannya adalah, setiap sila adalah prinsip asasi. Tiap-tiap sila saling membatasi dan sekaligus memperkaya atau melengkapi serta menjiwai. Tanpa kesatuan bulat utuh keseluruhan silanya, bukan Pancasila dasar dari negara Republik Indonesia. Kesatuan bulat utuh itu merupakan ciri khusus yang unik hanya ada di Indonesia. Itulah sebabnya Pancasila dapat disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Tanpa ciri khusus atau sifat khas itu tidak dapat disebut dengan kepribadian. Pada muaranya, nilai-nilai Pancasila tersebut harus diaktualisasi dalam setiap putusan hakim. Keadilan bagi seorang hakim merupakan dasar dalam menetapkan putusan. Tujuan hukum yang sebenarnya tidak harus dirumuskan dalam kata-kata, tetapi dapat dipahami dan dihayati karena bersumber pada hati nurani. Hal senada dikemukakan Sudikno Mertokusumo, yakni keputusan hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Itu adalah idealnya, namun di dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung 3 unsur itu secara proporsional. Sekian dari kelompok kami, saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semua yang sudah mengikuti dari awal penyajian dan penyampaian materi pada kesempatan hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.